Nah oke guys, welcome back to my channel channel kita semua. Oke, jadi kali ini kita bakalan ngebahas yang kemarin saya sempet obrolin ya di grup WhatsApp. Jadi buat teman-teman nih yang belum gabung di grup WhatsApp kita, linknya ada di deskripsi. Kalian gabung aja, karena di sana biasanya kita bisa sharing-sharing bareng. Karena saya juga saya nggak intens banget ya untuk nongol di grup itu, enggak. Tapi saya setiap hari itu saya usahain buat ya kayak nongol. Apalagi kalau kadang saya cek ada orang nanya terus nggak ada yang jawab, itu biasanya saya nongol di sana gitu. Atau biasanya lebih banyak sih teman-teman yang lain itu bantu jawab di grup. Jadi buat teman-teman jangan lupa gabung di grup WhatsApp channel kita official. Grupnya ada di bawah. Sama buat teman-teman, sebentar. Ini kalau ada yang mau, sebentar ya guys ya. Oh ya, jadi buat teman-teman kalau ada yang mau cari produk dari ACS4 dari Belicana, ini kita ada yang 40 gram sama yang 20 gram. Ini sudah ready di channel kita official. Jadi buat teman-teman yang mau pesan itu bisa pesan langsung di Shopee kita, linknya di deskripsi. Dan apa sih bedanya kalau kita pesan di channel kita official sama di Belicana? Sebenarnya gak ada bedanya guys, semuanya sama. Cuman kalau kalian pesan di channel kita official ya berarti kalian dapat stiker dari channel kita official. Kalau kalian beli di Belicana, kalian dapat stiker dari Belicana. Itu aja. Nah, kalau gitu kita langsung ke pembahasannya. Nah, ini kemarin sempat dibahas di grup, Bang lebih bagus mana? Auranti CB, ini CB nya guys ya, ini CB mau CB Cina, mau CB Indonesia. Ini dari pengalaman saya dan beberapa teman-teman juga yang sempat sharing ya, itu saya kumpulin jadi satu. Sama apa sih kekurangan dan kelebihannya CB ini Bang itu dibandingkan WC. Nah ini kita bakalan bahas satu-satu ya guys ya, dari pengalaman saya sendiri sama beberapa informasi dari teman-teman yang udah dapat CB dari Cina terutama ya. Karena kalau saya sendiri untuk CB Cina sama sekali belum pernah pegang, cuman kalau lihat di sosial media seliwar-seliwar itu udah banyak banget. Terus kalau lihat di grup channel kita official itu juga banyak yang udah beli. Terus sama lihat di beberapa live yang ada di TikTok ya, itu saya udah cek semuanya, hasilnya, kualitasnya gimana itu dari sepengetahuan saya, itu saya bakalan bagiin sekarang. Nah oke, pertama kita bakalan bahas yang WC dulu ya. Yang WC ini kan yang setiap tahun biasanya kita selalu dapetin. Contoh kayak sekarang bulan Maret, April, Mei. Mei ini biasanya udah mulai turun guys, Auranti WC dari India. Mei, Juni, Juli ini biasanya udah rame sih. Agustus itu puncak-puncaknya, ikan-ikan udah mulai banyak yang bagus. Untuk WC sendiri kalau ada yang nanya Bang, saya mau ambil WC. Kalau saran saya ambil WC jangan di bulan-bulan pertama ya guys ya, kayak di bulan April, Mei itu jangan ya. Biasanya soalnya pengalaman saya dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu kalau udah awal-awal tahun tuh biasanya problematik banget sih ikan ya. Jadi mendingan ambil di bulan Juni, Juli itu masih oke. Agustus itu udah bagus sih kualitasnya. Nah, buat yang pertama kelebihannya Auranti WC itu di mana Bang? Nah, ini kalau WC mungkin banyak yang tahu tapi saya tetap bakalan jelasin di sini. Nah, kalau kelebihannya WC itu satu dari pemilihan bar ya, karena ikannya udah pasti nggak mungkin di bawah 5 cm kalau udah WC ya. Nah, untuk pemilihan bar itu pasti jauh lebih bagus kalau kita ambil Auranti WC. Itu udah fix, karena kalau bar sejelek-jeleknya bar Auranti WC itu pasti bisa kita tetap ngitungnya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 simen atau enggak kanan kiri itu pasti bisa kita kita kondisikan lah, kita tetap bisa milihnya karena ikan size-nya udah cukup besar, kayak udah mungkin paling kecil size 7 itu udah kelihatan barnya, udah gampang lah ibaratnya kita buat nyortirnya. Karena kenapa sih saya selalu menekankan kalau bisa cari yang simet. Nah ini kebanyakan buat teman-teman, saya bukan orang yang mendukung harus cari simet atau enggak, itu enggak guys gitu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau kalian mau cari buat display ya nggak simet nggak apa-apa. Tapi rata-rata dari teman-teman kan pasti nyari yang simet, karena kalau simet ini ibarat kita pelihara ikan. Kalau dia udah bawaannya aja udah simet, nanti kalau dia bagus di bagian dorsal, bagian fin warna, itu akan range-nya akan jauh lebih besar lagi guys gitu. Karena dia udah dibarengin dengan contoh gondrong, dorsal polos, warnanya bagus, mentalnya bagus, ditambah simet. Udah jatuhnya itu range-nya akan jauh lebih tinggi dibandingkan ikan yang notabene nggak simet tapi punya spek gondrong, warna yang sama, mental yang sama kayak tadi gitu. Jadi simet itu benar-benar menentukan. Contoh kita mau berangkat ke kontes, kalau ikan kita nggak simet, kita udah pasti tahu, oh
Kalau nggak simet berarti kurangnya sekian di poinnya. Itu poin yang pasti akan berkurang gitu guys. Nah itu yang pertama, kelebihannya untuk WC yang pertama itu pemilihan bar. Terus yang kedua kelebihannya itu kayak lebih gini guys. Kalau saya pribadi lebih gampang untuk ngelihat Auranti ini jantan atau betina. Kalau saya sendiri untuk WC itu bener-bener kayak yang ini jantan nih, ini betina, itu udah enak lah ngebedainnya. Sedangkan kalau saya dikasih yang CB itu agak karena kecil ya guys ya, 5 cm ya, 5-6 cm gak sih. Terus dia itu tipikal ikan yang muda juga kan contohnya, makanya kayak agak lebih sulit. Itu kelebihan yang kedua. Terus kelebihan yang selanjutnya mungkin itu aja sih, 2 kelebihan utama ya. Kalau kelebihan kecil yang lainnya mungkin banyak, tapi kelebihan utama itu pemilihan di bar, terus jantan betina itu udah gampang banget. Terus tahu dorsalnya polos ke depannya atau enggak, itu udah bisa diprediksi guys. Tapi kalau kalian mungkin ada yang pengen tahu bang gimana cara tahu dia ini bakalan polos atau enggak, kalian bisa join di grup, kalian komen aja. Jadi kalian komen di grup WhatsApp itu jauh lebih efektif dibandingkan kalau kalian komen di bawah, karena kadang saya nggak guys, komennya itu banyak ketumpuk sama video-video yang lama, jadi komen kalian tuh nggak kebaca jadinya gitu. Nah kita bahas kekurangannya. Kekurangan Auranti WC apa bang gitu. Nah kalau WC sendiri kekurangannya itu biasanya kalau kita dapat yang mentalnya jelek ya guys ya. Kalau kita dapat yang mentalnya jelek itu ya biasanya lama. Terutama dapat yang betina ya, buat teman-teman biasanya kalau dapat Auranti yang WC terus yang nggak bisa bedain jantan betina, akhirnya dapat yang betina, ikannya jadi matung, mojok, nggak jelas, itu kekurangan terbesar. Sama kekurangan keduanya hampir sama kayak Auranti CB. Kan Auranti CB sekarang banyak banget saya lihat banyak kena jamur dan lain sebagainya. Kalau itu kekurangan yang sama, cuman kalau untuk jadi gini, kalau WC itu di bulan pertama kayak yang saya bilang tadi, penyakitnya nggak kelihatan, tiba-tiba setelah kita pelihara seminggu 2 minggu baru muncul. Sama kayak Auranti CB yang baru-baru keluar, itu kan banyak yang kayak gitu, kayak ada orang beli partaian tiba-tiba lama dipelihara sama dia baru muncul jamurnya itu. Nah sedangkan kalau WC itu pengalaman saya di bulan-bulan pertama aja kayak gitu. Jadi ikan-ikan itu nggak tahu ya, saya sendiri di bulan pertama itu mati nggak tahu berapa puluh ekor, saya lupa. Intinya itu banyak kerugian, karena itu saya ngambil di bulan pertama ya gitu, diambil sekarang, pelihara, ternyata setelah 1 minggu baru keluar jamurnya. Tapi saya nggak tahu kenapa yang di bulan-bulan selanjutnya kayak di Juni, Juli, Agustus itu semua ikannya aman. Jadi kalau udah yang kita lihat sekarang aman, ya setelah kita pelihara itu aman gitu. Saya itu juga nggak tahu juga, tapi rata-rata kayak gitu. Kalau untuk kekurangannya itu yang pertama jamuran, terus yang kedua WC itu kekurangannya di sana. Jadi kekurangan itu banyak di Auranti yang keluaran pertama. Kita bahas setelah itu progres ya guys ya, tentang progres. Jadi saya cuma catat sedikit doang biar nggak kelupaan. Kalau untuk progres saya lebih suka Auranti WC fix. Auranti WC saya lebih suka karena untuk kita naikin warna Auranti WC itu jauh lebih cepat, sebulan ya. Jadi kalau kalian mau bisnis Auranti WC yang bisa progres nih ya, itu pasti caranya atau polanya itu nggak jauh berbeda sama saya. Kita beli ikan WC, kita sortir di seller, setelah sampai rumah mentok 1 bulan atau 3 bulan yang paling maksimal, itu kita bisa jual di harga 1 sekian. Contoh ya, kita ambil ikan itu harganya 350 dari seller. Tapi itu dengan kondisi kita datang ke seller, kita nggak tahu kita bisa dapat bahan atau enggak, karena yang namanya sortir, rebutan, terus nanti dia bawa penyakit atau enggak, dia jantan betina atau enggak, itu kita nggak pernah tahu soalnya kan. Jadinya ketika kita dapat di harga 350, itu sebenarnya harga yang murah ya guys ya, tapi dengan cara mendapatkan bahan yang bagus itu sulit karena kita rebutan sama yang lain dan lain sebagainya. Setelah itu 1 bulan pertama biasanya kalau udah bagus itu biasanya udah jatuh di range, kalau saya pribadi ya, 1 bulan warna udah naik tapi belum maksimal, mental udah naik tapi ya dibilang maksimal enggak sih, itu biasanya udah di 750 kalau bahannya bagus. Setelah itu kalau udah 2 bulan, 3 bulan itu bisa 1,5 sampai 2 juta, bahkan orang-orang yang lain itu bisa jual sampai 3 juta guys, tergantung bahanan yang dia dapat ketika dia nyortir di seller. Nah ini pola
bisnis Auranti sebenarnya. Makanya kenapa saya lebih suka WC, karena WC itu jauh lebih cepat di progresnya guys, terutama buat teman-teman yang udah jago ngebedain jantan betina, dorsal polos ke depannya atau enggak, itu polanya. Untuk progres saya nggak membela apapun dari CB, saya lebih suka ke WC. Terus untuk warna, sama kayak tadi, warna ini banyak banget dibilang katanya Auranti CB itu dorsalnya polos-polos. Nah ini banyak banget saya lihat di live-live di TikTok, di Instagram ya, dibilang katanya kalau Auranti CB itu warnanya bagus, atau ada yang bilang juga nggak bagus. Banyak kan sih bilang lama prosesnya. Sebenarnya ini saya kasih bocoran sedikit. Auranti CB kenapa lama progresnya? Karena memang ikan itu belum tua guys. Ikan itu masih muda prosesnya, kan dari sifat breeder, terus dikasih makan, dipus besar dikit udah diekspor ke Indonesia. Makanya jadi ikan tuh masih muda, makanya ketika kalian progres juga ya lama naiknya, karena emang prosesnya di sana bukan waktunya nge-up warna, di sana prosesnya dia lagi pertumbuhan badan gitu ya. Jadi step by step lah intinya kayak gitu. Tapi kalau untuk warna, kalau menurut saya sama aja sih ya guys ya, cuman memang stepnya kalau untuk di CB itu lebih lama, karena kalian pelihara emang dari petani yang emang ikannya masih muda banget, masih kecil ya, kalian progres ya harus ngikutin step by stepnya, kayak emang yang harus pertumbuhan badan dulu, finnya dulu, nanti lama-lama baru ke warna kayak gitu guys. Itu warna itu relatif sama sih kalau menurut saya. Terus untuk dari segi bar, nah bar itu sama kayak yang di awal tadi, bahwa kalau kita ngomongin WC sama CB tetap pemilihannya lebih gampang menurut saya dan tidak beresiko gagal ya. Memilih bar itu tetap di WC, kalau bar udah nggak bisa. Nah untuk dari segi adaptasi, untuk dari segi adaptasi ini relatif ya guys ya, karena kita kalau lihat dari teman-teman yang pelihara CB-an sekarang banyak kok mentalnya bagus-bagus, tapi beberapa juga banyak juga yang emang ikannya mojok, takut. Itu sebenarnya kalau untuk adaptasi relatif, saya nggak ngebela CB ataupun WC, karena WC juga kalau kita dapat yang emang mode pocong ya, itu kita nggak bisa hindarin, itu agak sulit ya. Kalau itu relatif, ikan sama aja sih, meskipun ada yang bilang kalau CB itu lebih cepat karena emang dari awal sudah pemeliharaan manusia, sedangkan yang WC itu lambat karena dari alam. Tapi biar kalian tahu ya guys ya, sebenarnya untuk yang WC itu nggak langsung ditangkap diekspor ke Indonesia, itu enggak. Jadi dia ada proses kayak karantina pemeliharaan dulu di India, baru dikirim ke Indonesia. Oke, untuk WC mungkin sekian dari saya. Sekarang kita bakalan bahas yang CB. Kelebihannya CB apa bang? Jujur guys, saya untuk kelebihannya CB ini, untuk kelebihan signifikannya saya nggak tahu. Soalnya dari segi pemilihan bar sulit banget, karena prosesnya gini guys. Kenapa saya sulit? Ini saya kasih tahu satu bocoran ya. Ketika ikan itu masuk ke ke seller, hampir sama sih kayak kayak WC sebenarnya. Tapi kalau CB ini dia masuk ke seller, itu seller biasanya udah pasti sortir kan, bar yang bagus mana, bar yang menurut dia paling bagus mana, dia pasti pisah. Terus bar yang menurut dia 50-50 itu pasti diombyok atau gimana, terserah dia cara jualannya, baru itu akan lari ke kalian. Sedangkan kenapa seller-seller bisa banyak meloloskan ikan-ikan yang bar yang nggak bagus, itu karena memang bentuk bar dari Auranti CB itu saru guys. Jadi kayak nggak tahu nih gimana, karena kan kadang tipis banget kan. Ada pun yang bilang ini ngeblok barnya, tapi kalau saya lihat pribadi sih, saya ya penjual manapun lah, namanya orang jualan kan pasti bagus-bagusin. Cuman kadang saya lihat dia bikin kata-kata, ini barang ngeblok banget nih, ini bagus buat ini. Kurang sih, nggak saya jujur ya, mohon maaf nih. Untuk kelebihan signifikannya saya nggak terlalu tahu ya kalau Auranti CB ya. Kelebihan signifikan saya kurang tahu. Kalau kekurangannya tadi mungkin lebih kurang di cara kita milih bar, terus di progres lebih lama. Terus untuk progres lebih lama tetap guys. Kalau progres itu lebih lama ya guys, Auranti CB, karena itu kayak tadi kita ngikutin proses ya, namanya ikan di breeding,
di push di Cina ya, katanya dari Cina datangnya, di push di Cina sampai di size kira-kira aman untuk di pengiriman, lalu dikirim ke Indonesia. Indonesia masuk ke seller besar jatuh ke seller kecil datangnya ke kalian para penghobi. Dan itu prosesnya ya tetap kalian harus melakukan di push dulu pembesaran, atau mungkin next deh kalau kalian mau saya buat apa sih namanya cara progres Auranti CB, mungkin kalian bisa gabung join di grup WhatsApp, kalian komen di sana, nanti saya buatin. Intinya kalau progres tetap lebih lama, untuk progres penjualan ya, dijual untuk dapetin cuan yang lebih mantap, itu tetap lebih menang WC kalau kita mau cari cuan. Setelah itu untuk di bar, waduh ini sama juga guys, ini masih satu kesatuan ya. Untuk di bar sulit guys, bahkan saya udah cek ya, saya udah cek di postingan-postingan Auranti CB Indonesia, CB Cina, terus hasil-hasilnya pertumbuhan bentuk ikan CB Indonesia atau CB Cina, yang barnya bagus dari presentase 100% itu hanya 10 atau 20% mungkin menurut saya. Dari yang saya udah saya pelajarin, saya cek di media sosial, di umum, itu barnya kurang sih. Adaptasi sama, kalau adaptasi guys nggak ada kekurangan dan kelebihan sih. Jadi adaptasi itu tergantung mental si ikan sendiri, karena meskipun ikan itu sudah CB, sudah pemeliharaan manusia, tapi kalau emang pas dapat yang kurang bagus, mentalnya kurang bagus. WC pun juga begitu, meskipun dasarnya dia ikan WC, ikan wild catch, ikan tangkapan alam, tapi kalau emang bagus ya bagus aja mentalnya, kalau emang jelek ya jelek aja gitu. Tapi ya kurang lebih dari sepengetahuan saya kayak gitu guys. Terus kalau ada yang nanya, bang, terus kalau sudah terlanjur beli CB gimana bang? Kalau terlanjur beli CB nggak apa-apa guys, tetap kok ikan itu bagus sebenarnya, tergantung kalian ya. Jadi kita kalau sudah punya ikan ya, kita punya ikan, terus kita pelihara, nah di sana kita bisa lihat potensi ikan sebenarnya guys. Potensi ikan tuh bisa dilihat tergantung jago atau enggaknya kita sebenarnya. Ini ngomong terus terang, jago atau enggaknya kita. Ada orang yang bisa ngeliat potensi ikan itu dari sejak kecil banget, dia bisa lihat, oh ini potensi ikan bagus, atau nunggu. Kalau rata-rata orang itu di size, kalau untuk Auranti ya biasanya kalau nggak ditahan size itu di size 12 lah, 12 atau 10 itu udah mulai kelihatan potensi ikan. Nah kalau kita sudah bisa lihat potensi ikan ini bakalan potensinya ke kontes atau ke display. Nah itu kalau kalian udah bisa bedain itu, semua ikan bagus sih. Karena ingat ya guys ya, semua ikan ada penikmatnya, ada penghobinya, ada yang suka kontes, ada yang suka display gitu. Dan buat teman-teman, apakah ikan yang nggak simet itu murah? Nggak guys, ikan yang nggak simet tetap mahal. Ikan yang gondrong, bagus, good looking itu tetap bisa laku mahal. Dan ikan yang simet yang katanya kontes pun itu bisa laku murah. Contoh, saya dulu jual ikan-ikan kontes ya guys ya, itu murah kok, harga 800 simet. Intinya gini loh, ikan kontes itu bukan ikan yang bagus banget, itu enggak guys. Ikan kontes itu ikan yang hanya memenuhi standar penilaian kontes. Contoh ya, tidak ada minus. Yang pertama mental sih, mentalnya bagus. Setelah itu yellow strip atau barnya simet. Ini kita ngomongin Auranti ya, simet. Meskipun tidak serupa, tapi kalau simet itu udah oke guys, karena kalau kita cari yang simet serupa itu udah sulit banget sekarang. Satu banding 50 lah kalau ada yang serupa banget ya. Karena biasanya juri juga matanya kan agak-agak serupa nggak ya? Gini nggak ya? Biasanya kayak gitu. Tetap nggak bisa apa ya. Bahkan saya pernah lihat yang hampir serupa tapi dikatakan oh serupa. Kadang ada yang pokoknya gitu lah guys. Karena serupa tidak serupa itu nggak ada yang benar-benar plak kanan kiri sama, itu nggak ada. Intinya simet. Setelah itu warna badan menjurus ke hitam. Itu juga sebenarnya kalau untuk warna badan, saya karena sering ya ngevideoin juri,
ngelihat orang ngejuri itu paling gampang dibanding sebenarnya. Warna badan, terus warna dorsal itu biasanya paling gampang dibanding urin atau menuju ke kuning, karena biasanya ada yang kuning tapi dibilangnya urin dapat nilai 4, ada yang kuning tapi ada yang urin tapi dapat nilai 3. Kadang ya namanya mata juri kan, bikin capek ratusan ikan. Tapi intinya kalau mau jual ikan yang kualitas kontes itu kuncinya guys ya, kalau saya mau cari ikan kualitas kontes, simet udah simpel, warna itu bisa dibuat, mental itu bisa dibuat, anatomi yang penting nggak cacat, nggak harus gondrong. Kalau masalah katanya dorsal polos, berapa banyak ikan dorsal polos yang nggak juara guys gitu. Jadi intinya buat teman-teman segitu aja mungkin. Ini sebenarnya saya masih banyak sih unek-unek guys, cuman saya nggak tahu, saya mau bentar lihat durasi dulu ya. Wah, durasinya udah 20 menit guys. Kalau gitu mungkin sampai di sini aja. Buat kalian kalau ada hal-hal yang janggal yang mau kita bahas, yang barbar lah kita bahas. Kalau gitu kalian terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa beli ACS4 di channel kita official. Jangan lupa gabung ke grup channel kita official. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton, selalu nungguin konten-konten dari kita. Kalau gitu see you in the next video. Bye bye.